Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali di kesempatan kali ini, Fakta Sejarah membawakan kisah yang dituliskan Resti Anjayani, jelmaan suamiku. Putri harus menghadapi sosok yang menyerupai suaminya. Kejadian demi kejadian aneh terus dialaminya. Apakah dia manusia atau? Sebelum kita masuk ke kisahnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syafil ardi wal fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Sakit, tulangku rasanya remuk semua. Untuk berdiri pun rasanya tidak kuat. Terima kasih ya sayang, ucap suamiku yang sekarang tertidur pulas di sampingku. Aduh, aku merintih kesakitan, namun dia tidak memperdulikanku. Anakku yang masih bayi pun menangis. Sebentar ya sayang, kataku. Aku mengumpulkan tenaga untuk menggendongnya. Bayiku terus saja menangis. Sudah ku gendong dan ku beri ASI, namun ia masih tetap menangis. Kulihat suamiku masih tetap tidur. Aku tidak berani membangunkannya. Dia pasti lelah pulang dari luar kota. Namaku Putri, usiaku kini 23 tahun. Aku menikah dengan Mas Rian baru 2 tahun. Kini kami memiliki anak perempuan yang cantik dan mungil. Dia masih bayi, berusia 3 bulan, namanya Giska. Kini Mas Rian bekerja di luar kota untuk memenuhi kebutuhan kami. Dia pulang sebulan sekali untuk menemui kami. Mas Rian adalah sosok suami idaman. Dia penyayang, penyabar. Beruntungnya aku bisa menjadi istrinya. Kami baru menempati rumah ini sekitar 5 bulan yang lalu. Kami membelinya dari seseorang dengan harga yang bisa dibilang cukup murah untuk ukuran rumah yang lumayan besar. Aku betah berada di sini karena selain tempatnya nyaman, tetangga di sini pun cukup ramah-ramah. Selama Mas Rian pergi bekerja di luar kota, aku hanya tinggal berdua dengan Giska, anakku yang masih bayi. Meskipun kadang ada tetangga yang sering bercanda dan menakut-nakutiku, karena rumah yang kami beli ini sudah lama dibiarkan kosong. Minggu pertama di rumah ini tidak ada kejadian aneh. Semuanya berjalan seperti biasanya. Hanya saja ada beberapa genteng yang bocor dan tembok yang sedikit retak. Mungkin karena sudah lama dibiarkan. Minggu kedua semenjak Mas Rian pergi keluar kota, aku sering mendengar seperti ada suara suamiku memanggil-manggil namaku. Padahal di rumah hanya ada aku dan Giska. Malam ini, Mas Rian datang tengah malam. Mukanya lusuh, rambutnya sedikit acak-acakan, tatapannya kosong, dan sering menunduk ke bawah. Memang sedikit aneh. Tidurlah nak, ibu mohon, kataku sambil menahan sakit. Kulirik suamiku masih terpejam, tidak seperti biasanya. Karena biasanya suamiku akan bangun untuk membantuku menggendong anak kami kalau menangis. Mungkin dia benar-benar capek, pikirku. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Tidak seperti biasanya. Suamiku pulang tengah malam dan langsung meminta berhubungan suami istri. Mungkin dia rindu padaku. Lagi-lagi, aku hanya bisa menduga-duga. Akhirnya bayi mungilku tertidur juga. Aku pun langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku pun berjalan tertatih-tatih untuk ke kamar mandi. Rasanya semua tulangku remuk dan perih sekali di bagian alat vital. Darah. Ya ampun, kenapa berdarah? Antara sedih dan takut. Kenapa sampai begini? Tok 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 tok. Iya mas, sebentar. Ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Namun saat ku buka pintu kamar mandi, tidak ada siapapun di sana. Aku pun menutup kembali pintu kamar mandi. Namun baru saja kututup, tok 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 tok. Aku langsung membuka lagi pintu kamar mandi.
namun tetap tidak ada siapapun di sana. Iseng banget sih Mas Rian, gerutuku di dalam hati. Tok 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 tok. Apaan sih Mas? Gak usah iseng deh. Aku pun langsung membuka pintu, namun lagi-lagi tidak ada siapapun. Aku pun langsung ke kamar tidur untuk memarahi Mas Rian. Namun saat ke kamar tidur, kulihat suamiku masih tertidur pulas. Ya sudahlah, mungkin dia cuma iseng. Aku pun ke kamar mandi untuk membersihkan diri kembali. Selesai mandi, aku pun mengganti bajuku. Namun tiba-tiba ada yang memelukku dari belakang. Mas Rian, kamu cantik banget sih, kata Mas Rian. Dia langsung menarik tanganku ke ranjang. Aku pun langsung tersungkur ke tempat tidur. Dia pun membuka bajunya. Mas, aku udah mandi. Lagian kan tadi udah. Besok aja, sebentar lagi adzan subuh, kataku yang langsung bangun. Namun dia terus saja memaksaku dan mencengkeram tanganku dengan kuat. Besok Mas, aku mohon. Aku pun langsung berdiri melepaskan genggamannya. Besok ya. Aku pun mengecup keningnya yang terasa dingin. Ya sudah. Dia menatapku aneh. Dia pun memakai bajunya kembali. Aku harus berangkat sekarang, kata suamiku. Kulihat jam pukul 4. Mau kemana Mas? Kamu kan baru pulang. Ini juga masih subuh. Biasanya kan kamu kalau pulang lama, bisa sampai seminggu di sini. Kamu juga belum makan, pasti kamu capek, tanyaku heran. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya diam. Mas, kamu kenapa sih? Malah diam saja, tanyaku heran. Dia hanya diam dan memberikanku sebuah amplop, lalu dia pergi begitu saja. Aku pikir mungkin dia marah karena aku telah menolak keinginannya tadi. Tapi mau bagaimana lagi? Rasanya aku tidak kuat. Saat ku buka amplop pemberian Mas Rian, betapa terkejutnya aku, ternyata isinya adalah uang yang lumayan banyak. Hah? Uang sebanyak ini? Dari mana dia dapatkan uang sebanyak ini? Setauku dia di kotanya bekerja sebagai buruh pabrik. Aku jadi bingung. Sebenarnya apa yang terjadi? Malam ini gelagatnya sungguh aneh. Tumben dia memberiku uang sebanyak ini. Apa mungkin karena dia benar mau naik jabatan, makanya dia memberiku uang sebanyak ini? Karena setauku dia pernah berkata dia dipromosikan untuk naik jabatan. Tiba-tiba mataku sangat ngantuk sekali. Aku tidak bisa menahannya. Mungkin karena lelah, aku pun langsung tertidur. Akhir-akhir ini memang aku sering sekali seperti mendapat gangguan sebelum tidur atau saat tidur. Hal ini semakin menjadi-jadi saat waktu menunjukkan tengah malam sampai subuh. Tidak jarang aku seperti mendengar seorang pria bersenandung jelas di telingaku. Terkejut dengan hal tersebut, membuatku terbangun dari mimpi. Namun masih dalam keadaan yang sama. Tidak ada seorang pun di dalam kamarku. Aduh sayang, iya sebentar nak. Suara tangisan bayiku membuatku terbangun. Pasti dia lapar. Aku pun menyusuinya. Rasanya kepalaku pusing sekali. Aku tidak ingin kemana-mana hari ini. Badanku terasa tidak enak. Sudah siang, perutku berbunyi, minta diisi. Aku pun bangun dari tempat tidur untuk belanja ke warung sambil menggendong bayiku. Put, kamu lagi sakit ya? Tanya Bu Vina, tetanggaku. Iya ini Bu. Kepala saya pusing. Kok ibu tahu? Tanyaku. Iya, muka kamu pucat sekali. Sebaiknya kamu pergi ke dokter, kata Bu Vina khawatir. Iya Bu, nanti saya periksa. Ya udah Bu, saya pulang dulu ya, kataku. Kalau kamu mau periksa, biar Giska titipin aja ke ibu, kata Bu Vina. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Bu Vina memang tetanggaku yang paling baik. Aku di sini cuma tinggal berdua dengan bayiku. Suamiku bekerja jauh, sedangkan orang tuaku di kampung, jauh sekali. Sesampainya di rumah, aku pun langsung bercermin. Apa iya mukaku terlihat pucat? Tanyaku dalam hati. Ya ampun, pucat sekali. Memang iya kepalaku terasa pusing dan badanku sakit sekali. Sepertinya aku memang harus segera ke dokter. Aku pun langsung bergegas menuju rumah Bu Vina.
untuk menitipkan Giska, karena tidak mungkin aku membawa Giska pergi dengan kondisiku seperti ini. Bu Vina, saya minta tolong titip Giska ya. Saya mau periksa ke dokter, kataku meminta bantuan. Iya Put, kamu periksa saja, biar ibu yang jaga Giska. Sini sayang, kamu main dulu sama ibu. Bu Vina pun langsung menggendong Giska. Sesampainya di tempat periksa, Dok, sebenarnya saya sakit apa? Tanyaku pada dokter yang memeriksa. Kepala kamu pusing ya? Tanya dokter. Iya dok, kepala saya pusing sekali, kataku. Sebenarnya kamu kurang darah, HB-nya rendah. Sebaiknya kamu banyak istirahat ya. Makan makanan yang bergizi dan mengandung zat besi. Serta minumlah obat ini, kata dokter. Iya dok, terima kasih, kataku. Pantas saja kepalaku terasa pusing sekali. Ternyata HB-nya rendah. Aku langsung pergi ke rumah Bu Vina untuk mengambil Giska. Terlihat Bu Vina sedang menggendong Giska. Gimana Put? Kamu gak apa-apa kan? Tanya Bu Vina. Enggak Bu, saya cuma kurang istirahat saja, jawabku. Makanya kamu jangan terlalu capek, istirahat yang cukup. Kalau kamu mau titipin Giska, boleh ibu dengan senang hati. Ibu gak merasa keberatan, kata Bu Vina. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Ibu selalu perhatian pada saya, kataku. Aku pun pergi membawa Giska dan kembali ke rumah. Tiba-tiba saja aku teringat Mas Rian. Entah kenapa malam kemarin terasa aneh. Dia datang tengah malam dan berangkat subuh. Aku merasa ada yang salah dengan dirinya. Apalagi saat berhubungan itu bukan seperti dia. Mungkin itu cuma perasaanku saja. Aku harus menanyakan keadaannya. Aku mengambil ponsel dan mengirimkan pesan kepadanya. Mas, gimana kerjaan kamu? Semuanya lancar kan? Ting ting. Tanda pesan telah terkirim. Namun checklist 1. Mungkin dia sedang sibuk sehingga dia lupa mengaktifkan ponselnya. Hari sudah malam. Kulihat ponselku, namun pesanku belum juga terkirim. Aku pun berusaha menelponnya. Nomor yang ada 7 sedang berada di luar jangkauan. Apa Mas Rian begitu sibuk hingga masih belum mengaktifkan ponselnya? Hatiku tidak tenang dan merasa gelisah. Tiba-tiba, aku mencium bau amis dan anyir. Dari mana asal bau ini? Aku pun mencari-cari sumbernya, tapi tidak ketemu. Kulihat Giska sudah terlelap tidur. Aku lupa kalau Pampers habis. Aku harus pergi ke minimarket untuk membelinya. Aku tinggalkan Giska yang tertidur di rumah sendirian karena hari sudah malam, namun jarak rumah ke minimarket tidak terlalu jauh. Tidak lupa aku pun mengunci pintu. Ketika hendak membayar belanjaanku di kasir, Put, kamu ternyata di sini? Tanya Bu Yuli tetanggaku. Iya Bu Yuli, ini saya beli Pampers, jawabku. Pantesan, cepat pulang Put. Ibu tadi lihat di teras rumah Rian sedang menggendong Giska. Dia menangis terus. Kasihan Rian, sepertinya kewalahan, kata Bu Yuli. Apa? Mas Rian pulang? Bukannya rumah dikunci? Aku pun berlari sekuat tenaga untuk sampai cepat di rumah. Sesampainya di halaman rumahku terlihat sepi. Pintu pun tertutup rapat. Mungkin Mas Rian ada di dalam. Cekrek. Ku buka pintu, namun tidak bisa. Ternyata pintu masih dikunci. Aku langsung menuju kamar Giska. Mas Rian udah pulang, panggilku. Namun tak ada jawaban. Rumah terlihat sepi. Kubuka pintu kamar. Kulihat Giska masih tertidur pulas. Sepertinya Mas Rian tidak ada di rumah. Apa mungkin Bu Yuli salah lihat? Aku pun mencoba memejamkan mata, namun tidak bisa. Aku rindu sekali dengan Mas Rian. Padahal baru saja kemarin bertemu. Kulihat ponselku lagi. Pesanku masih belum terkirim. Kamu kenapa sih Mas? Singkat cerita, hari sudah pagi. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Vina, ayo masuk Bu. Ternyata Bu Vina yang mengetuk pintu. Gak usah Put. Ibu mau ngajak kamu ke rumah Asti. Di sana ada syukuran rumah barunya. Ibu lihat kamu jarang keluar rumah. Daripada bosan mending ikut aja, ajak Bu Vina. Iya boleh Bu, lagian saya juga gak ada kerjaan, kataku.
Ya udah, kamu siap-siap biar Giska ibu yang gendong ya, kata Bu Vina. Setelah selesai, kami pun berangkat menuju rumah Bu Asti. Di sana sudah terlihat banyak orang yang berkumpul. Terlihat juga ada Bu Yuli. Dia menghampiri kami. Ada Vina sama Putri. Giska dibawa ya? Kenapa nggak dititipin Rian, Put? Pasti Giska nggak mau ya. Kemarin juga ibu lihat nangis terus dia pas digendong Rian. Mungkin karena jarang ketemu ayahnya ya, tanya Bu Yuli. Ibu kemarin salah lihat sepertinya. Di rumah nggak ada siapa-siapa kok. Mas Rian belum pulang, Bu, kataku. Masa sih, Put? Jelas-jelas ibu lihat kok itu Rian. Malah ibu sempat nyapa, tapi dia diam saja karena mungkin ibu pikir dia pusing lihat Giska nangis terus, kata Bu Yuli bersikeras. Enggak kok, Bu, Mas Rian memang belum pulang. Dia pulang kemarinya lagi, terus dia berangkat lagi subuh, kataku penuh keyakinan. Tapi ibu beneran lihat kok itu beneran Rian. Meskipun sudah malam tapi ibu lihat dengan jelas. Kok ibu jadi takut ya, kata Bu Yuli. Sudah, mungkin Bu Yuli sama Putri, mungkin kalian salah paham. Daripada pusing mikirinnya, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa ya, kata Bu Vina menengahi. Lalu siapa yang Ibu Yuli lihat? Sesampainya di rumah, aku masih kepikiran perkataan Bu Yuli. Sebenarnya siapa sih yang dia lihat? Kelihatannya Bu Yuli bicara sungguh-sungguh. Perasaanku semakin tidak enak dan karuan. Apalagi sudah beberapa hari ini tidak ada kabar dari Mas Rian. Ponselnya pun tidak aktif terus. Ingin rasanya aku menyusulnya, tapi aku tidak tahu Mas Rian kerja di mana. Aku hanya tahu dia bekerja di sebuah kota. Hari sudah malam, namun aku masih belum bisa memejamkan mata. Putri. Terdengar sayup-sayup seperti suara Mas Rian. Mas Rian? Aku pergi keluar untuk membuka pintu. Cekrek. Semilir angin berhembus menerpa kulitku, membuat bulu kuduku merinding. Di luar tidak ada siapapun. Mas Rian. Aku berkeliling di sekitaran halaman rumah, namun tidak ada siapapun. Sepertinya aku salah mendengar. Ya sudahlah, aku kembali ke dalam rumah. Kudengar Giska menangis. Aku pun menyusuinya. Tanpa sengaja aku pun ikut tertidur. Mas, kamu kemana saja? Aku mencarimu. Aku rindu, kataku. Kulihat Mas Rian hanya dia mematung, tatapannya kosong. Mas, kenapa kamu diam saja? Lalu dia pun berjalan perlahan. Aku pun mengikutinya. Mas, kamu mau kemana? Ayo kita pulang, kataku. Dia terus berjalan tanpa mempedulikanku. Dia berjalan semakin cepat. Aku berusaha mengejarnya. Mas, jangan tinggalkan aku, aku berteriak. Dia terus berjalan semakin menjauh. Au! Tanganku sakit sekali seperti ada yang mencengkeram. Kulihat ada tangannya memegang tanganku. Kuku-kukunya panjang mencengkeram tanganku, membuat tanganku sedikit terluka. Saat kulihat wajahnya, Mas Rian? Betapa terkejutnya aku kulihat dia adalah Mas Rian. Dia menatapku aneh. Lalu kulihat ke depan, Mas Rian yang kulihat sebelumnya berjalan semakin jauh. Lalu Mas Rian yang mencengkeram tanganku membawaku pergi ke suatu tempat, entah di mana. Tapi pikiranku masih bingung. Kenapa Mas Rian jadi ada dua? Manakah Mas Rian yang asli? Di tempat itu Mas Rian menyetubuhiku. Aku diam pasrah menikmati permainan Mas Rian yang terasa begitu aku nikmati. Ketika sedang melakukan aktivitas seksual, aku melihat ke muka suamiku yang tiba-tiba matanya berubah menjadi warna merah menyala. Tangisan Giska membuatku terbangun. Ternyata ini semua hanyalah mimpi. Tapi entah kenapa semuanya terasa begitu nyata. Aku meraba di sekitar celanaku terasa basah seperti ada suatu cairan. Aku jadi bingung. Sebenarnya siapakah sosok tersebut yang ada dalam mimpiku? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Masih malam. Aku pun tertidur kembali. Tiba-tiba saja tubuhku seperti ada yang menggerayangi. Sontak saja aku langsung membuka mataku, ternyata tidak ada siapapun. Ini sudah kesekian kalinya.
Tak jarang saat aku beranjak tidur, terkadang aku merasa seperti ada orang yang mengelus rambut panjang teruraiku. Dengan posisi tertidur, aku memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di samping tempat tidurku. Malam ini gerah sekali, sehingga aku merasa haus. Aku pun pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Saat aku melewati sebuah cermin, aku tidak sengaja seperti melihat Mas Rian di belakangku. Mukanya pucat, lalu dia menyeringai, membuatku takut dan kaget. Aku berteriak dan menutup mataku dengan kedua tanganku. Ketika aku membuka mataku kembali, ternyata di cermin tidak ada apa-apa. Aku pun bergegas menuju tempat tidur. Kulihat Giska masih tertidur. Kenapa tanganku sakit sekali? Kulihat tanganku terluka seperti bekas cengkeraman. Terlihat bekas kuku-kuku panjang itu di tanganku yang menimbulkan sedikit luka. Bukankah tadi semua mimpi? Tapi kenapa dengan tanganku? Aku jadi benar-benar takut sekarang. Singkat cerita, hari sudah siang. Aku pun pergi ke warung untuk membeli bahan makanan. Di sana ternyata ada Bu Vina dan Nino anaknya. Kak Putri, Nino pengen main dong ke rumah kakak. Nino pengen main sama Giska, kata bocah 6 tahun itu. Memang akhir-akhir ini Nino suka bermain di rumahku dan menemaniku. Iya boleh sayang, ayo, kataku sambil tersenyum. Jangan Nin, nanti kamu malah berantakin rumahnya Kak Putri, kata Bu Vina. Gak apa-apa Bu, namanya juga anak kecil. Lagian saya juga kesepian, gak ada teman di rumah, kataku. Ya udah, nanti Mamah jemput sore ya, kata Bu Vina. Sesampainya di rumah, aku menyuruh Nino untuk menonton TV karena aku mau memasak. Nino main di sini ya, Kak Putri mau masak dulu. Nino nonton TV ya, Giskanya tidur dulu, kataku pada Nino. Iya Kak, jawab Nino. Aku pun memasak di dapur. Kak Putri, tolong Nino takut Kak. Nino berteriak sambil menangis. Aku pun langsung berlari menghampirinya. Nino sedang menangis ketakutan di depan TV. Ada apa Nino? Tanyaku cemas. Kak Putri, itu ada Kak Rian, mukanya serem, berdarah-darah. Nino mau pulang Kak, takut, kata Nino ketakutan. Di mana Nin? Kak Rian gak ada kok, tanyaku heran. Itu dia masuk ke kamar Kak Putri, kata Nino. Aku pun masuk ke kamar. Di sana hanya ada Giska yang tertidur. Gak ada siapa-siapa Nino. Ya udah, ayo Kak Putri antar pulang sekarang, kataku. Aku pun mengantarnya ke rumah Bu Vina. Assalamualaikum Bu, ini Nino mau pulang, kataku pada Bu Vina yang sedang duduk di teras rumah. Waalaikumsalam. Nino udah ya mainnya, kata Bu Vina sambil tersenyum. Nino takut Bu, di rumah Kak Putri ada Kak Rian, mukanya serem, kata Nino. Aku dan Bu Vina bingung mendengar penuturan dari Nino. Ya sudah Gi, Nino main sama bapak, kata Bu Vina. Nino pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Put, emang Rian ada di rumah? Tanya Bu Vina. Enggak Bu, di rumah cuma ada aku dan Giska, jawabku. Waktu itu Bu Yuli melihat Rian, sekarang Nino. Apa mungkin semua itu cuma kebetulan? Tanya Bu Vina heran. Entahlah Bu, Putri juga bingung, kataku. Ya sudah Put, kamu jangan terlalu banyak pikiran, apalagi kamu juga masih sakit, kata Bu Vina. Iya Bu, Putri pulang dulu ya. Aku pun berpamitan pulang. Semenjak kejadian itu, aku semakin tidak tenang. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Mas Rian? Aku jadi takut di rumah sendirian. Rumah pun terasa sepi dan menyeramkan. Padahal, aku sudah terbiasa di rumah hanya berdua dengan Giska. Hari sudah larut malam. Buak! Kudengar ada suara benda jatuh di dapur. Aku yang tertidur pun bangun karena kaget. Kulihat jam menunjukkan pukul jam 12 malam. Aku tidak menghiraukan suara itu karena takut. Tak 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 tak. Aku menutup mataku. Suara itu bukan lagi dari dapur, tapi sepertinya dekat denganku. Bagaimana ini?
Rasanya tubuhku sangat lemas, bahkan untuk sedikit bangun saja aku tidak berani bergerak. Tak, tak, tak. Suara itu semakin dekat dengan telingaku, seperti seorang sedang berjalan mondar-mandir. Aku membuka mataku dan memberanikan diri untuk memeriksa apa yang terjadi dan ada siapa. Aku pun berjalan menuju dapur. Tiba-tiba, bau amis dan anyir menyeruak membuat perutku terasa mual. Sudah seminggu ini aku sering mencium bau tidak sedap. Tok 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 tok. Duk. Aduh, siapa yang bertamu tengah malam begini? Aku ragu untuk membuka pintu. Takut itu maling atau orang jahat, jadi aku memutuskan untuk diam. Tok 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 tok. Suara ketukan pintu terdengar lagi. Aku pun berjalan menuju pintu dengan ragu. Siapa di luar? Tanyaku sambil ketakutan. Namun tidak ada jawaban. Tok 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 tok. Aku takut sekali untuk membuka pintu. Kenapa orang di luar tidak menjawab pertanyaanku? Aku pun berinisiatif untuk melihatnya di jendela. Dengan ragu aku pun membuka jendela. Rasanya jantungku mau copot. Ternyata dia menghadap ke belakang. Dari postur tubuhnya sepertinya dia Mas Rian. Kenapa dia pulang tengah malam lagi? Mas Rian? Aku pun membuka pintu. Kamu pulang, Mas? Tanyaku. Dia hanya diam lalu masuk ke dalam rumah. Mas, kenapa handphone kamu gak aktif? Tanyaku kembali. Dia hanya diam lagi. Lalu menarik tanganku ke dalam kamar. Lalu membuka bajunya seperti orang yang hendak memperkosa dengan paksa tanpa basa-basi. Entahlah kenapa dia jadi seperti itu. Dia menindih tubuhku. Rasanya sesak dan berat sekali hingga membuatku sulit bernafas. Padahal tubuhnya tidak gemuk, bahkan cenderung kurus tinggi. Entah apa yang merasukinya. Lepaskan aku, Mas, kataku terbata-bata. Astagfirullahaladzim. Nanti kita sambung lagi ke bagian berikutnya ya teman-teman ya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.